warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video mengenai viskositas cairan sebagai fungsi suhu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri, Jaldrindra dengan NIM 211-041-3023. Saya Novi Kristina Nababan dengan NIM 21104111032. Saya Aulia Rahmi dengan NIM 2110413010. Saya Suci Aulia dengan NIM 2110411014. Kami akan menampilkan cara kerja dari viskositas cairan sebagai fungsi suhu. Sebelum kita memasuki laboratorium, terlebih dahulu kita menggunakan alat pelindung diri seperti jas laboratorium, sarung tangan, masker, sepatu yang tertutup. Judul praktikumnya yaitu viskositas cairan sebagai fungsi suhu. Tujuan praktikum yaitu menentukan viskositas cairan dengan metode Ostwald. Yang kedua yaitu mempelajari pengaruh suhu terhadap viskositas cairan. Prinsip kerja percobaan ini adalah membandingkan waktu alir larutan dengan waktu alir pelarut. Viskositas adalah besaran yang mengukur kekentalan suatu cairan. Sampai sekarang, cairan dianggap tidak kental. Persamaan Bernoulli yang dijelaskan berlaku untuk cairan tidak kental. Namun pada kenyataannya, semua cairan itu termasuk kental, termasuk juga gas. Hukum Poiseuille. Untuk suatu penurunan tekanan per satuan panjang yang diberikan, laju volume aliran berbanding terbalik dengan viskositas dan sebanding dengan jari-jari pipa dengan pangkat 4 dengan rumus Q sama dengan VL pangkat 4 delta P per 8 kali nu L. Hukum Stokes. Hukum Stokes menyatakan bahwa apabila sebuah benda bergerak dengan kecepatan v dalam suatu fluida dengan nilai koefisien viskositas tertentu, benda tersebut akan mengalami gaya gesek fluida yang disebut gaya Stokes. Alat yang digunakan yang pertama yaitu gelas piala. Yang kedua yaitu pignometer. Yang ketiga yaitu labu ukur. Yang keempat yaitu labu semprot. Yang kelima yaitu pipet gondok. Yang keenam yaitu bola hisap. Yang ketujuh yaitu gelas ukur. Yang kedelapan yaitu kita menggunakan viskometer Ostwald. Yang kesembilan yaitu kita menggunakan termometer. Yang ke-10 kita menggunakan pipet tetes. Dan terakhir kita menggunakan alat neraca analitik. Sampel yang kita gunakan yaitu yang pertama Aquades, yang kedua kita menggunakan sunlight. Yang ketiga kita menggunakan gliserol. Sebelum kita melakukan praktikum, sebaiknya kita terlebih dahulu mencek alat. Selanjutnya sunlight diukur dengan gelas ukur. Kemudian dimasukkan Aquades ke dalam gelas ukur. Kemudian diaduk dengan batang pengaduk. Kemudian sunlight yang sudah diukur tadi dimasukkan ke dalam labu ukur untuk diencerkan.
Sebelum kita melakukan penimbangan, lebih baik kita membersihkan dahulu dengan kuas. Kemudian dizerokan dan kemudian buka penutupnya dan masukkan piknometer yang mau ditimbang. Yang pertama kita menimbang piknometer kosong. Selanjutnya kita menimbang piknometer berisi air. Selanjutnya buka piknometer kosong, kemudian dimasukkan larutan sunlight yang sudah diencerkan. Selanjutnya dilakukan penimbangan untuk piknometer berisi sunlight. Selanjutnya kita memipet cairan gliserol 20% dengan volume 23 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur. Kemudian Aquades dimasukkan ke dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian larutan gliserol yang sudah diencerkan dimasukkan ke dalam piknometer. Selanjutnya piknometer berisi gliserol ditimbang ke dalam neraca analitik. Selanjutnya kita yaitu mencek suhu dengan termometer. Kemudian dimasukkan Aquades ke dalam reservoir A. Kemudian dihisap melalui sepotong selang karet dan dibawa cairan untuk mengalir dari M ke N. Kemudian dicatat waktu yang diperlukan dengan stopwatch. Selanjutnya masukkan cairan gliserol ke dalam labu ukur sebanyak 15 ml. Kemudian cairan gliserol yang sudah diukur tadi dimasukkan ke dalam reservoir A. Percobaan ini dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu dimasukkan 15 ml larutan sunlight ke dalam labu ukur. Kemudian larutan sunlight yang sudah diencerkan dimasukkan ke dalam reservoir A.
Percobaan ini dilakukan 3 kali dengan perbandingan suhu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Prinsip kerja percobaan ini adalah membandingkan waktu alir larutan dengan waktu alir pelarut. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam percobaan ini dapat dilihat bahwa nilai viskositas berbanding terbalik dengan nilai suhu, di mana semakin tinggi suhu yang diberikan maka nilai viskositas suatu cairan akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah suhu yang diberikan, maka nilai viskositas cairan tersebut akan semakin besar juga. Hal ini disebabkan karena pada saat suatu suhu dinaikkan, molekul-molekul pada cairan tersebut akan bergerak bebas sehingga jarak antar partikel-partikelnya akan merenggang. Hal ini menyebabkan gaya tarik-menarik antar molekul akan semakin kecil dan menyebabkan cairan tersebut akan semakin encer, sehingga nilai viskositas cairan tersebut akan semakin rendah. Faktor yang mempengaruhi viskositas yang pertama yaitu tekanan. Tingkat viskositas suatu zat cair akan naik jika terdapat tekanan. Semakin tinggi tekanan, maka semakin tinggi pula dihasilkan oleh gaya kohesi yang terjadi pada molekul penyusun zat cair. Yang kedua yaitu temperatur. Pada zat cair, temperatur yang naik akan menyebabkan tingkat viskositas turun, sedangkan pada gas temperatur yang naik justru akan meningkatkan viskositas. Yang ketiga yaitu ukuran serta berat molekul. Ukuran serta berat molekul ternyata juga dapat mempengaruhi viskositas. Semakin berat massa molekul benda, maka semakin tinggi pula viskositasnya. Yang keempat yaitu kekuatan kohesi. Viskositas dipengaruhi oleh gaya kohesi antara molekul sejenis dalam benda, maka besar kekuatan gaya kohesi semakin tinggi pula tingkat viskositasnya.